Bab 020. Ada beberapa revisi dalam proposal ini. Jadi saya harap kalian segera mempersiapkannya. Kevin meninggalkan ruangan tersebut. Semua orang kembali sibuk saat mendapatkan proposal revisi tersebut, tak terkecuali Bianca. Kenapa aku tiba-tiba ikut? Bukankah kemarin beliau sudah memberikan pesan untuk menjaga kantor? Namun tetap mempersiapkannya kembali beberapa berkas. Apa? Pak Kevin menetapkan kakak untuk ikut perjalanan bisnis. Vita terlihat senang saat melihat Bianca yang sibuk mempersiapkan segalanya. Bianca hanya menganggukkan kepalanya. Ah, baik sekali Pak Kevin, Vita memeluk Bianca. Apa ini karena kamu? Vita menatap curiga. Karena aku. Kenapa Kak? Kamu merengek kepada Pak Kevin. Hah, mana mungkin Kak? Aku tidak melakukan apapun. Bahkan mana berani aku merengek kepada Pak Kevin. Bisa dipecat aku Kak. Kevin mendengarkan percakapan mereka. Aku akan sangat senang jika kamu merengek kepadaku. Kevin tersenyum melihat Vita yang merajuk. Hari kepergian pun akan segera tiba. Vita saat ini sedang berada di rumah milik Kevin dan sibuk mempersiapkan perlengkapan Kelvin. Sepertinya akan cukup. Mari kita berlibur. Maksudku menemani dedimu bekerja tuan muda. Vita berhasil mempacking 3 kantong besar barang-barang milik Kelvin mengingat kepergian hari ini bisa memakan waktu kurang lebih 10 hari. Apa Anda memerlukan bantuan lagi tuan? Vita melihat Kevin yang sedang sibuk dengan laptopnya. Ah iya, boleh tolong packing pakaianku. Semuanya sudah siap di atas kasur, tinggal masukkan ke dalam koper. Aku lupa mempersiapkan sesuatu, kemudian sibuk kembali dengan laptopnya. Vita terkejut, dia bermaksud untuk pamit namun malah terjebak dan harus menyiapkan pakaian Kevin. Maksud Anda di kamar Anda tuan? Iya, masuklah. Tidak ada siapa-siapa di sana, Kevin masih fokus dengan laptopnya. Dengan ragu Vita memasuki kamar Kevin kemudian melihat setumpuk pakaian di atas kasur. Vita mengambil koper dan mempacking pakaian Kevin. Setelah membereskan kemeja dan celana tinggallah pakaian dalam Kevin. Bagaimana mungkin aku harus menyentuh benda-benda ini? Oh Tuan Kevin, Anda benar-benar mencemari penglihatanku. Vita menutup matanya dan membereskan pakaian dalam milik Kevin dengan ragu. Kevin yang melewati kamarnya terlihat menahan tawa saat melihat mata Vita yang tertutup dengan tangan yang meraba-raba mencari keberadaan pakaian dalam miliknya. Tuan, Anda benar-benar mencemari tanganku. Ini pertama kali aku menyentuh milikmu. Kevin semakin menahan tawa saat melihat Vita menggerutu seperti itu. Saat dikira semua selesai Vita membuka matanya dan menarik nafas dalam. Kevin langsung pergi meninggalkannya. Sepertinya barusan ada orang di sana. Vita melihat ke arah pintu. Hari sudah malam, Vita pamit pulang kepada Kevin. Antarkan dia pulang, Kevin memberi perintah kepada salah satu art untuk menyampaikannya kepada supir Kevin. Tidak tuan, tidak usah. Saya akan memesan ojek online. Ikuti aku, Kevin meninggalkan Vita. Vita mengikuti dengan bingung. Kevin memasuki sebuah mobil dan berada di belakang kemudi. Mau kemana tuan? Naik saja. Vita tidak bisa membantah, dia mengikuti instruksi Kevin. Aku akan mengantarmu pulang. Vita terkejut mendengarnya. Kevin berada di belakang kemudi dan Vita duduk di sampingnya, perasaannya menjadi sangat canggung. Bagaimana tidak, dia diantar oleh CEO nomor 1 di negeri ini. Kevin sering mencuri pandang kepada Vita. Dia tersenyum melihat wajah polosnya, ya Vita tidak bermake up tetapi wajahnya sangat bersih dan terlihat natural. Wajahnya tanpa make up membuat Kevin kagum karena sudah sangat jarang ia temui. Rata-rata perempuan memakai make up tebal saat hendak bertemu dengannya. Vita merasa perjalanan menjadi sangat lambat, itu membuatnya mengantuk. Vita beberapa kali menguap, mengantuk. Maaf tuan. Tidurlah. Tidak tuan terima kasih. Entah mengapa saya merasa perjalanan cukup lambat. Oh ya, aku sedang menikmati perjalanan kali ini. Jarang sekali melihat suasana malam seperti ini.
Melihat orang-orang berjalan di pinggir taman, mereka sangat menikmatinya. Biasanya aku selalu dikejar waktu tanpa memperdulikan suasana kota. Dulu sewaktu saya masih kuliah, perjalanan dari kampus menuju rumah melewati beberapa taman. Saya selalu pulang malam karena tugas, tapi suasana di taman selalu memberikan ketenangan. Melupakan lelah yang saya dapat seharian, Vita menerawang dengan senyum di bibirnya. Kevin memperhatikan setiap ekspresi yang diberikan oleh Vita. Tiba-tiba Vita merasa mobil berhenti di pinggir jalan. Loh, kenapa Tuan? Apa ada sesuatu dengan mobil Anda? Apa saya perlu menelpon bengkel? Tidak, aku ingin membuktikan perkataanmu. Maksud Anda Tuan? Suasana taman dapat membuat kita melupakan lelah yang kita dapat seharian. Kevin menuruni mobil dan membuka pintu di sebelah Vita. Terima kasih Tuan, tapi Anda tidak perlu melakukan itu. Kevin berjalan menuju taman, Vita mengikuti dari arah belakang. Sangat berbeda dengan suasana siang yang terik, udara sejuk masih terasa dari pohon-pohon ini. Kevin melihat sekitar. Vita mengikuti arah pandang Kevin. Hachi, Vita bersin karena udara dingin yang menembus pakaiannya yang cukup tipis. Kevin melepas jaket yang dipakainya dan memberikannya kepada Vita. Tidak usah Tuan, Anda bisa kedinginan. Vita memberikan kembali jaket itu kepada Kevin. Kevin mendekat dan memakaikan jaket itu pada Vita. Aku tidak ingin kamu sakit. Kelvin akan sangat sedih jika melihatmu sakit. Entah kenapa ada perasaan sakit pada hati Vita saat mendengar kata-kata Kevin. Vita hanya tersenyum dan menundukkan kepalanya. Bagaimana mungkin aku berpikiran lebih? Aku hanya seorang pengasuh di mata Tuan Kevin. Jangan berhayal Vita. Ini bukan cerita sinetron yang mana seorang pengusaha jatuh cinta kepada seorang gadis biasa yang bahkan seorang pengasuh. Kenapa? Kevin melihat Vita sedikit melamun. Tidak Tuan. Kevin melanjutkan duduk di kursi taman. Vita mengikutinya dan duduk di samping Kevin. Terima kasih karena sudah menjaga Kelvin. Hah. Dia satu-satunya orang yang selalu ada untukku. Semua orang memandangku karena harta. Tapi mungkin itu adalah karma. Karma karena aku menyia-nyiakan orang yang begitu tulus kepadaku. Vita tidak berani bertanya, dia hanya mendengarkan ucapan Kevin. Tidak pantas bagiku untuk menyesalinya, dia pantas untuk bahagia. Aku tidak boleh menyesalinya dan mengganggu kebahagiaannya. Vita menatap wajah Kevin, ada garis penyesalan di sana. Ah, kamu masih sangat muda, tidak pantas mendengar cerita seperti ini. Semoga hidupmu selalu bahagia. Begitupun Anda Tuan, Anda orang yang baik. Semoga Anda bahagia selalu. Tidak, aku bukan orang yang baik. Jika bukan karena uang, semua orang mungkin membenciku. Terutama Viana. Vita terkejut, Viana. Sesampainya di rumah, Vita masih memikirkan kata-kata Kevin di taman tadi. Dia merasa tidak asing dengan nama itu. Karena rasa penasaran yang sangat besar, Vita memutuskan untuk bertanya kepada Bianca. Kak, kenal Viana? Viana mana? Mantan istri Pak Kevin. Oh iya aku pernah dengar, tapi entahlah. Ketika aku bekerja di sana, istri Tuan Kevin adalah Nyonya Vira. Tapi aku sempat dengar rumor kalau Tuan Kevin berselingkuh bersama Vira. Entah itu benar atau tidak. Jadi Tuan Kevin menyelingkuhi Nyonya Viana itu. Dan dia berselingkuh dengan sekretarisnya. Iya sepertinya begitu, tapi kenapa kamu tiba-tiba bertanya seperti itu? Dari mana kamu tahu Nyonya Viana? Itu, aku hanya ingin tahu aja Kak. Ya udah aku mau tidur dulu. Besok kita akan melakukan perjalanan jauh. Vita meninggalkan kamar Bianca. Apa benar Tuan Kevin berselingkuh? Tapi sepertinya dia menyesalinya. Ah tapi namanya juga laki-laki, jangan mudah percaya Vita. Vita bergumam sendiri. Esok hari supir Kevin menjemput Vita dan Bianca di kediamannya. Vita maupun Bianca berpamitan kepada ibu, kami tinggal dulu ya Bu. Kalau ada apa-apa segera hubungi Vita. Iya Nduk, ibu akan baik-baik saja. Tenang saja, ibu mengusap kepala putri bungsunya.
Ibu beneran gak apa-apa kita tinggal sendiri. Aku khawatir Bu, Bianca memeluk ibu. Tidak Nduk, asalkan kalian selamat ibu pasti baik-baik saja. Baik Bu, Bika akan sering menelpon ibu. Kami pamit ya Bu, Bianca dan Vita mencium tangan ibu secara bergantian. Kelvin nampak senang saat melihat kedatangan Vita. Vita merangkul tubuh Kelvin. Sudah siap semua, kita akan berangkat berempat, yang lain sudah sampai di sana sejak semalam. Baik Tuan, semua sudah saya siapkan, Bianca menganggukkan kepalanya. Kak Vita nanti kita main ke pantai ya. Siap Tuan Muda, kita akan bermain sepuasnya. Vita dan Kelvin tertawa bersama, Kevin ikut tersenyum dan Bianca hanya menggeleng-gelengkan kepalanya saat melihat adik semata wayangnya. Saat berada di bandara Vita terlihat sedikit gelisah, aku gugup Kak, ini pertama kali aku naik pesawat. Tenanglah, kita akan baik-baik saja. Ingatlah doa ibu menyertai kita, Bianca menggenggam tangan Vita. Kevin melihat dan mendengar semuanya sambil terlihat fokus kepada tabletnya. Boy tunggu di sini ya, Dedi ke sana sebentar. Kelvin menganggukkan kepalanya dan duduk bersama Vita dan Bianca. Tenang Kak Vita, kan ada Kelvin, Vita tertawa melihat tingkah bos kecilnya itu. Kevin datang membawa beberapa camilan dan minuman, dia memberikannya kepada Kelvin kemudian Vita dan Bianca. Kenapa Anda repot-repot Tuan? Saya bisa membelikannya untuk Anda, Bianca terkejut karena Kevin tidak pernah melakukan ini sebelumnya. Makanan bisa mengurangi rasa gugup, jadi makanlah, mata Vita langsung beralih ke arah Kevin. Terima kasih Tuan, maafkan saya karena merepotkan Anda. Kevin kembali duduk di samping Kelvin. Tak lama kemudian pusat informasi memberitahukan bahwa pesawat menuju kota G akan segera berangkat. Mereka pun bergegas menuju pesawat. Mereka menempati kelas 1 sehingga fasilitasnya sangat nyaman. Vita mengedarkan pandangannya, ruangan itu tidak seperti bayangannya, tempatnya sangat nyaman. Perjalanan memakan waktu 2 jam, dan saat ini mereka sedang berada dalam perjalanan menuju hotel. Ternyata naik pesawat menyenangkan ya. Iya Kak Vita. Nanti kalau aku sudah besar aku akan belikan pesawat untuk Kak Vita. Haha terima kasih Tuan Muda. Di kediaman Viana saat ini akan diadakan syukuran 4 bulanan kehamilan Viana. Kla yang semakin aktif terlihat sangat ceria. Viana yang kelelahan karena mempersiapkan acara duduk di atas sofa. Sayang, lebih baik kamu duduk saja dan beristirahat. Tidak Bie, aku hanya sedikit lelah. Mungkin karena bayi kita sudah semakin besar. Ya perut Viana terlihat jauh lebih besar dari kehamilannya yang pertama. Dokter mengatakan bayi mereka sangat sehat, bahkan mereka mencerna nutrisi dengan baik. Mommy, Kla mau cun baby twins, tiba-tiba Kla menghampiri Viana. Boleh sayang, kemari. Baby twins ingin dipeluk oleh kakak Kla. Baby twins, ini kakak. Kalian sedang apa? Kla memeluk perut Viana dengan penuh sayang. Bayi dalam kandungan Viana tiba-tiba bergerak. Wow Dedi, Baby Twins memeluk Kla. Oh ya, apa itu benar sayang? Kendra mendekat. Barusan dia bergerak Bie, Viana terlihat senang. Halo sayang-sayangnya Dedi. Coba kalian katakan I love you sama Dedi, namun tidak ada gerakan dari dalam perut Viana. Loh kenapa mereka tidak bergerak? Cini-cini Clay coba ya Dedi, Kla kembali mendekati Viana. Halo twins, kakak Kla sayang kalian, perut Viana kembali bergerak. Yeay geyak lagi Dedi, Kla begitu bahagia. Loh kenapa ke Dedi mereka nggak mau bergerak? Kendra kembali memeluk perut Viana. Viana tertawa melihat tingkah anak dan ayah tersebut. Sepertinya baby twins mereka akan bersahabat bersama Kla. Yeyeyeye baby twins sayang kakak Kla, Kendra begitu gemas melihat Kla yang berputar-putar bahagia. Kendra memangku tubuh kecil Kla dan menggelitikinya. Hahaha ampun Dedi, geli. Oke baby twins bilang mereka sayang Dedi juga, Kendra tambah gemas melihat tingkah Kla. Kenapa kamu gemas sekali Mommy versi kecil? Coba lihat,
Dia mirip sekali denganmu sayang. Kendra menatap Fiana dan kelas secara bergantian. Andai aku bertemu denganmu sejak bayi, mungkin aku akan jatuh cinta saat itu juga. Ih gombal deh Bie, pipi Fiana memerah. Gombal, tapi pipimu meriah loh sayang. Kendra gantian menggoda Fiana. Ih apaan sih Bie? Mungkin karena aku sedang hamil makanya terasa panas. Fiana mengipasi wajahnya dengan tangannya. Lucu banget sih kamu sayang. Makin cinta deh. Kendra memegang kedua pipi Fiana mencium bibir Fiana sekilas. Bie, ada Kla. Nggak apa-apa sayang. Biar Kla tahu kalau dedinya sangat mencintai mominya. Kendra mencium kedua pipi Fiana. Pipi Fiana semakin memerah. Dedi, stop it. Momi milik Kla, Dedi nggak boleh cun-cun momi. Kla sudah berada di antara Fiana dan Kendra. Fiana tertawa senang karena sering sekali Kendra dan Kla memperebutkan Fiana. Sudah-sudah, momi sayang kalian. Fiana memeluk Kendra dan Kla secara bersamaan. Tiba-tiba perut Fiana kembali bergerak. Mereka bertiga sangat terkejut, sayang babi twins juga, mereka pun tertawa bersama. Tak lama kemudian perut Fiana bunyi. MBA, kayaknya mereka lapar deh. Jadi kalian lapar ya? Oke Dedi akan belikan makanan untuk kalian. Kendra hendak mengambil kunci mobil di atas meja. Tidak Bie, aku ingin makan makanan buatanmu. Baik Tuan Putri, hamba akan menuruti keinginan Tuan Putri. Fiana menundukkan kepalanya bagai ajudan yang memberi hormat kepada sang ratu. Dedi, aku juga mau. Mau ya, kalau begitu ayo kita memasak princess. Ya siap Dedi. Kla melompat ke pelukan Kendra. Fiana menikmati masakan Kendra. Kenda membuatkan sup makaron. Enak banget Bie. Kalau kamu memasak setiap hari, bisa gendut aku Bie. Jadi apakah aku harus memasak tiap hari? Kendra mengusap kepala Fiana. Tidak Bie, jangan tiap hari. Mungkin seminggu 3 kali atau 5 kali deh. Kendra tertawa sambil mencium pucuk kepala Fiana. Stop Dedi. Anan cun momi lagi. Kendra kembali tertawa melihat Kla yang memelototinya. Maafkan Dedi Princess, itu karena Dedi sangat menyayangi momimu. Kla juga sayang momi. Sudah-sudah, momi sayang kalian. Sayang twins juga, Kla pun tersenyum mendengar ucapan Fiana. Di kota G Kevin sedang melakukan beberapa pertemuan dengan klien yang akan bekerja sama dengan anak cabangnya. Kelvin lebih banyak menghabiskan waktu dengan bermain, seperti saat ini. Kelvin dan Vita sedang bermain di taman yang ada di sekitar hotel. Kak kejar aku sangat kuat. Tidak ada yang bisa mengejarku, Kelvin berlarian. Vita mengejarnya hingga kelelahan. Ampun Tuan Muda, Anda sangat kuat. Aku capek, Vita duduk di salah satu kursi taman. Ah Kak Vita payah, Kelvin tertawa melihat Vita yang kelelahan. Pekerjaan membuat Kevin pulang malam sampai di hotel. Kelvin lebih sering tidur di kamar Vita seperti saat ini. Kak Vita, kenapa Kak Vita nggak tinggal di rumah Kelvin? Karena Kak Vita tinggal bersama Kak Bianca dan ibu Kak Vita. Kasihan mereka kalau Kak Vita tinggal. Kalau begitu Kelvin aja yang tinggal di rumah Kak Vita. Tidak boleh. Kasihan Dedi kalau kamu tinggal. Tapi aku ingin tinggal dengan Kak Vita dan Dedi. Kan siang kita bisa barengan, Vita mengusap kepala Kelvin yang mulai mengantuk. Kenapa Kak Vita tidak menjadi momi Kelvin? Kan momi Kelvin nggak ada, jadi Kak Vita bisa jadi momi Kelvin. Loh memangnya momi Kelvin kemana? Vita pura-pura tidak tahu. Momi jahat Kak, dia pernah culik aku. Setelah menculik, dia hilang entah kemana. Kelvin bercerita dengan sekali-kali menguap. Diculik? Bagaimana mungkin? Dia kan ibumu.